tetap, ya bahkan sekarang sudah harusnya bintang Indonesia Mengaji gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya Pak Bupati, karena kemarin walaupun saya menyimaknya dari rekaman ya, mengaji online, saya dengar anak Pak Bupati sedang sakit. Yang mana Pak Bupati? Oh, yang kedua, putriku yang kedua. Yang laki-laki ya Pak Bupati ya? Perempuan. Oh yang perempuan, Masya Allah. Ya mudah-mudahan lekas sembuh, mudah-mudahan nanti sama-sama Jamaah Indonesia Mengaji bisa membantu mendoakan ya, agar putri Pak Bupati, ya putri yang kedua bisa lekas sembuh, bisa kembali beraktivitas normal, karena biar bagaimanapun seorang ayah kalau anaknya sakit tuh pasti agak, ya ada wajar lah kegelisahan gitu ya, ketidaktenangan gitu ya, sehingga tentu sebagai seorang pimpinan yang harus memimpin area yang begitu luas, penduduk yang begitu banyak gitu ya, kalau anak-anaknya sehat tentu jauh lebih tenang. Doa dari kami semua Pak Bupati, semoga putri tercinta bisa segera sembuh. Mari sama-sama Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kita kirimkan ya doa surat Al-Fatihah fi barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan terkirimnya surah Al-Fatihah tadi ya menjadi salah satu yang bisa membantu dan membuka pintu langit agar Allah memudahkan mempercepat kesembuhan Ananda tercinta. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita simak ya. Saya mau sapa dulu bintang kita yang sangat istimewa ya, Nada Sikah, yang alhamdulillah ya selama ini setiap hari Kamis ya membersamai kita. Dan sosok anak muda ini ya, yang menurut saya bisa menjadi toladan bagi yang lain. Bagaimana dalam kesehariannya bersama suami tercinta ya, ada bersama masnya itu Mas Haidar ya, bersama Mas Haidar, Masya Allah ya, memanfaatkan sosial media dengan baik gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Instagramnya followernya sudah lebih dari 500.000, di TikToknya 2,5 juta lebih gitu ya. Sesuatu yang menurut saya ketika diisi dengan positif, bayangkan jadi keseharian menjadi satu amal soleh ya. Oh ya, ini guru kita bersama juga Pak Kiai Masud sudah hadir dari Pangandaran ya beliau. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas. Iya, ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir, dan ini juga Pak Bupati, walaupun beliau sudah saya sampaikan ya, Pak Bupati hadirnya jam 5:15 saja gitu ya. Kalau beliau sudah hadir. Setelah subuh langsung hadir, Masya Allah. Ya, terima kasih. Pak Kiai barangkali mau sapa Pak Bupati terlebih dahulu. Dan saya lihat juga ada Pak Kanwil Kemenak Pangandaran ya, Masya Allah. Mangga Pak Kiai barangkali mau sapa Pak Bupati. Silakan. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Sumedang luar biasa waktu MTQ kemarin. Pak Kiai hadir di Sumedang? Hadir Pak. Alhamdulillah. Saya paling depan mendengar sambutan Bapak yang luar biasa, subhanallah. Terima kasih Pak Kiai. Ya, kebetulan di sini ada rekan Bapak waktu kuliah ya, Pak Ya, Asep, Pak Nandar. Oh Nandar, ya sahabat saya. Ya. Oh ada di sana, ada di lingkungan Pak Kiai. Iya. Saya suruh masuk Zoom, katanya mau masuk karena mau menyapa Pak Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya sahabat saya tuh Pak Nandar. Iya. Bingah Amarwata Suta melihat para Bupati ini, semoga jadi uswah untuk yang lain Pak Bupati. Berkah. Amin.
Syukron Pak Kiai, atur nuhun, atur nuhun. Oh iya, Pak Yai, nanti mohon titip di Pondok Pesantren Pak Yai ya. Tadi sudah disampaikan putri Pak Bupati sedang sakit ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan seluruh keluarganya ya, istri beliau, putra-putri beliau. Kalau semuanya sehat, insya Allah tentu dalam memimpin Kabupaten Sumedang ya, itu menjadi punya energi yang lebih luar biasa gitu ya. Dan saya lihat itu sebetulnya saya agak ragu gitu ya, mungkin nggak sih sebetulnya, saya bayangkan saya sendiri ragu gitu ya, sebuah acara yang kemudian Senin sampai Jumat gitu ya, bukan hanya bicara seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya, kemudian di tengah kesibukan yang luar biasa, mungkinkah bisa berjalan secara konsisten, secara persistence gitu ya, kalau dalam bahasa kita secara istiqomah ya, bisa dijalankan secara istiqomah. Ternyata insya Allah nih tanggal 20 Agustus ya Pak Bupati ya, itu milad yang kedua ya, milad yang kedua maghrib mengaji online. Nanti kita akan berbincang-bincang tentunya gitu ya, kok bisa gitu ya, beliau di tengah kesibukannya, masya Allah gitu ya, kemudian menjalankan program maghrib mengaji online, menemani warga, bahkan kalau bahasa orang Sunda bilang ngawulang langsung ya, yang ngajarin, yang membimbing langsung, masya Allah gitu ya. Kalau bagi saya itu satu hal yang saya aja, kalau saya jadi beliau, saya jadi Pak Bupati, kayaknya nggak bisa gitu ya, Masya Allah. Tapi di tengah kesibukannya, karena kan bisa 1001 alasan bisa muncul gitu ya, untuk memberhentikan program atau apapun lah gitu ya. Tetapi beliau dengan begitu istiqomah di tengah, saya yakin lah dari pagi sampai sore lelah gitu ya, lelah menghampiri, bahkan aktivitasnya bisa jadi sampai malam kan, bisa jadi sampai malam. Tetapi begitu ada kegiatan maghrib mengaji, waduh, beliau stay untuk menemani warga, itu masya Allah. Nah, makanya saya mengajak warga ya, nanti jamaah Indonesia mengaji, sahabat-sahabat semua, hari ya sore ini nih malah ya, nanti bisa hadir juga. Pertama tentu follow dulu Instagram beliau, doniahmad.munir. Setelah itu nanti bergabung di Ba'da Maghrib ya, untuk mengikuti kegiatan Maghrib mengaji online. Lumayan yang kemarin dapat ini ya Pak Bupati ya, dapat kerudung, dapat mukena ya. Main sama sarung wadimor. Aduh, masya Allah. Ya, jadi kalau bukan warga Sumedang ikut bisa dapat Pak Bupati. Bisa, insya Allah bisa dapat. Ya, ini juga saya lihat di sini walaupun namanya tidak muncul ya, ada Kepala Kanwil Kemenak Pangandaran ini, Kepala Kantor Kemenak Pangandaran. Tuh, Assalamualaikum Pak Haji. Masih termute Pak. Masih termute, boleh dibuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Kepala Kemenak sudah hadir juga ya di acara ini. Sama-sama. Dan ini sepertinya bintang tamu kita ada kendala sinyal barangkali ya. Belum bisa masuk ya. Tapi tidak apa-apa. Kita akan mulai saja karena kita tidak menunggu ya. Kalau sudah gangguan sinyal nanti Pak Ahmad tolong beritahu saya saja. Kita akan mulai karena sudah tepat lewat 5:15 ya. Yuk mari sama-sama Bapak Ibu sahabat-sahabat semua kita mengawali aktivitas di Ba'da Subuh ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan awali pagi hari ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan ini istimewa ya, karena tentu seperti biasa di kegiatan kita, Pak Kiai Mas'ud akan mengawali terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti bintang tamu kita yang saat ini ada kendala sinyal sepertinya bisa segera masuk gitu ya. Beliau lanjutkan, dan yang ketiga, ini yang sangat istimewa, Pak Bupati juga akan membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita akan mulai terlebih dahulu dari Pak Kiai, ayat 61-62. Surah An-Nisa, ayat 61 dan 62. Bapak Ibu boleh membuka mushaf Al-Qur'annya. Ya, kita akan simak baik-baik pembacaan ayat suci Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 61-62. Yang pertama akan dibawakan oleh Pak Kiai Mas'ud. Mangga Pak Kiai. Mohon ini sebelumnya Coach, kelihatannya ada guru saya hadir, Direktur Pasca Sarjana USB Bandung, Wilujeng enjing-enjing Pak Widi Pak.
Pak Dr. Pip ya. Boleh diulang Pak Kiai namanya? Pak Dr. Pip Pramarta. Tapi di sini nggak tahu pakai nama siapa ya. Tadi lupa. Ini kebetulan laptopnya nggak itu pakai HP saya, mohon maaf nggak kelihatan. Oh iya, baik. Ya, selamat bergabung Pak Rektor, Pak dosen. Ya. Pak Direktur ya, Direktur Pak Pasca Direktur, ya. Mangga Pak Kiai. ila hadratin Nabil Akram sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sampai 63 ya, Coach? Lewat 1 Pak Kiai. Biasanya Pak Kiai dikasih 3 ayat, hari ini dikasih 2 lewat 1. Nggak apa-apa Pak Kiai, ya turun, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nuhun Pak Kiai, dan alhamdulillah ya bersama kita juga sudah hadir bintang. Jadi kalau saya bintang tamu, kayaknya Teh Nada udah bukan bintang tamu lagi ya, bintang Indonesia mengaji gitu ya. Assalamualaikum Teh Nada. Waalaikumsalam Ustadz. Aduh, saya tuh walaupun tampilannya pakai peci, pakai ini gitu ya, saya tuh bukan masih sungkan, memang nggak, rasanya nggak pantas lah kalau dipanggil Ustadz, karena ilmu agama saya masih minim. Kalau saya baca Quran masih harus banyak belajar gitu ya. Ini hanya berusaha agar terus bisa lebih baik gitu ya. Jadi malu sesungguhnya kalau dipanggilnya Ustadz tuh malu gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus memperbaiki diri, dan suatu saat sebelum Allah panggil, ya ketika orang panggil Ustadz tuh memang sudah layak saya jadi guru agama gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan, mohon doa. Dan ada
kita lanjutkan ya, enggak apa-apa diulang saja 2 ayat Teh Nada di 63 64 ya, 63 64. Jadi enggak apa-apa mengulang yang barusan, dan nanti Pak Bupati, nah ini istimewa Teh Nada karena hari ini kita kehadiran sosok yang sangat istimewa ya, sosok yang menjadi tauladan bagi kita semua. Dan Anda boleh menyapa dulu sebelum nanti melanjutkan lantunan Al-Quran. Ini ada Pak Bupati kita yang luar biasa. Jadi saya mau sampaikan Pak Bupati, Tenada ini dengan suaminya Mas Haidar, ya Masya Allah, it's almost every day gitu ya, syiar lewat sosial media, baik sholawatan gitu ya, kemudian bacaan lantunan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga ini jadi role model ya, pasangan muda yang Masya Allah gitu ya, terus syiar dakwah melalui sosial media secara istiqomah. Dan ada barangkali mau sapa Pak Bupati, silahkan. Boleh. Assalamualaikum Pak Bupati, Pak Ustadz. Mudah-mudahan selalu walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada Tenada dan semua yang hadir di Zoom ini. Makasih telah mengajak saya untuk bergabung di acara Indonesia mengaji pada subuh hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Bupati. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Teh Nada, mangga dilanjutkan. Mengulang nggak apa-apa, 63 dan 64 ya. Silakan Teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Teh Nada, dan kita akan lanjutkan ya bacaan Quran surah An-Nisa ini ayat 65 sampai 66 yang akan dibawakan oleh Bupati Sumedang, Bapak Dr. Haji Ahmad STMM ya. Insyaallah beliau nanti kita akan juga bincang-bincang ya dengan Pak Bupati bagaimana beliau istiqomah dari 2020 Agustus, saya ingat betul tanggalnya ya, sampai sekarang menemani warga untuk pada maghrib ngaji bareng dengan beliau ya, maghrib mengaji online. Mangga Pak Bupati, 60 dan 66. Kalau boleh request
bagusnya diteruskan aja sama Teh Nada enak mendengarnya. Oh, boleh. Kalau ini request spesial mah kalau saya nggak bisa nolak gitu ya. Ya. Ini request Pak Bupati nih Teh Nada ya. Jadi lanjut. 2 ayat lagi Teh Nada lagi nih ya. Terus ya. Ya. Banget. Teh Nada, silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika yu'minuna hatta yuhakkimuna Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun ya, sudah melanjutkan, dan ini karena request Pak Bupati, jadi saya tidak kuasa menolak ini request beliau. Dan saya mau nanya nih, Pak. Iya, Pak Bupati, kayaknya cocok nggak kalau jadi bintang tamu di Maghrib Mengaji Online, Pak Bupati? Kayaknya sangat senang warga Sumedang nanti. Aduh, Masya Allah. Ya, nanti kita atur waktunya ya. Teh Nada bersedia, Teh Nada? Barangkali nanti sama Mas Haidar ya, bisa hadir juga di acara Maghrib Mengaji Online. Dan boleh nanti masyarakat bisa lihat kok ya, yang belum follow IG Pak Bupati itu, Pak Doni Ahmad Munir ya. Itu banyak dokumentasi terkait dengan setiap Maghrib beliau membimbing warganya untuk membaca Al-Quran. Pak Bupati, mangga, tentu ini menjadi pagi yang sangat istimewa, subuh yang istimewa karena Bapak berkenan hadir gitu ya, dan bisa menyapa jamaah Indonesia Mengaji, dan tentunya bagi kami juga tentu menjadi sebuah pertanyaan dan pengen belajar juga bagaimana sih bisa istiqomah gitu ya, begitu luar biasa di tengah kelelahan yang luar biasa, Pak Bupati masih mau menemani warga setiap ba'da maghrib ya, dan keistiqomahan itu kan sesuatu yang sesungguhnya paling tidak mudah gitu ya. Mangga Pak Bupati, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Mukarram Pak T. Mas'ud yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kantor Kemenag Banjar, Nada dan Coach Hidayat yang saya hormati, serta hadirin peserta yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih pagi ini saya diajak oleh Kang Dayat untuk sharing, untuk berbagi dan berdiskusi mengisi kegiatan Indonesia Mengaji. Pertama, saya apresiasi pada Mas Dayat yang istiqomah juga terus ikut serta terlibat dalam memberantas bertahun Al-Quran,
terutama bagaimana kita memakmurkan pembacaan Al-Quran dan juga membumikannya. Saya bersyukur pada Allah diri ada program namanya Maghrib Mengaji, dan ini menjadi program kabupaten sebelum pandemi COVID-19, di mana saya mengajak masyarakat Sumedang setiap pada Maghrib sampai Isya, rumah-rumah, madrasah-madrasah, masjid-masjid diisi oleh pengajian dengan harapan ketika sebuah daerah masyarakatnya membumikan Al-Quran, masyarakatnya memakmurkan Al-Quran, dan juga menjalankan apa perintah Al-Quran, sehingga sebuah daerah akan penduduknya menjadi banda takwa, dan kalau langit bumi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rapat-rapat kami. Dan ketika pandemi COVID-19 melanda, tentunya kita tidak dibatasi untuk beraktivitas, tidak boleh ada kerumunan dan sebagainya, dengan menjaga hibur nafas kita, menjaga jiwa kita. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan masukan dari Coach Hidayat juga waktu itu, bagaimana Maghrib Mengaji yang sebelumnya offline menjadi online, yaitu live di Instagram dan live di Facebook. Dan kebetulan saya sendiri yang bukan mengajar, ya memandu masyarakat Sumedang untuk bersama-sama ngaji dari pada Maghrib sampai Isya. Pertama saya membacakan Al-Quran, kemudian menyampaikan artinya dan menjelaskan tajwidnya. Setelah itu saya mengajak masyarakat untuk live ngaji bareng, dan saya melihat anak-anak sekolah, kemudian para pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak sangat senang ketika ngaji bareng live waktu itu. Kemudian di setiap hari Selasa dan Jumat kita ada tamu untuk pengalaman ya juga terus story dan kesuksesan seseorang. Itu alhamdulillah pernah hadir di Maghrib Mengaji kami melalui Pak Ridwan Kamil, sama Bu Atalia, kemudian Pak Sandiaga Uno, Pak Hakim, beberapa menteri dan sebagainya, sehingga masyarakat termotivasi. Kita mendengarkan bagaimana para tokoh yang orang sukses ini dulu belajar mengajinya, dan bagaimana kiat-kiat menjadi orang sukses sehingga menjadi inspiring bagi para pendengar Maghrib Mengaji online. Dan tentunya kegiatan ini membutuhkan kemauan yang kuat, niat yang kuat, tekad yang kuat, dan tentunya Allah memaksakan ya, tidak. Jadi kita berupaya untuk istiqomah dari ikhtiar yang kecil tapi istiqomah. Saya meyakini sebuah nasihat dari guru saya, kalau istiqomah itu akan membawa karomah. Walaupun kecil, kalau kita istiqomah akan mendatangkan karomah. Sehingga berapa pengalaman yang saya rasakan, kalau enggak hadir di Maghrib Mengaji, karena online kan bisa di mana-mana, merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Bahkan saya pernah memandu itu di laut ya, perjalanan menuju Lampung waktu itu, dari Merak ke Bakahuni, itu di kapal feri. Kemudian ketika saya diundang ke NTT untuk menjadi narasumber berkaitan dengan transformasi digital, itu di laut, di Pulau Komodo ya, di laut antara Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Itu kita di perahu gitu ya, indah sekali, nikmat sekali baca Quran di tengah lautan, untuk sinyalnya ada. Dan itulah mungkin saya bersyukur sekali lagi bisa terus istiqomah. Mohon doanya supaya tetap
istiqomah, tapi dari itu saya meyakini akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Karena kalau kita baca Al-Quran, setiap huruf yang kita lafalkan, bacakan, akan lipat gandakan pahala 10 kali lipat. Kemudian orang baca Al-Quran akan tenang hatinya. Dan juga baca Al-Quran akan menjadi obat, mahwa syifah, obat bagi yang membacanya. Itu berapa hal yang memotivasi supaya saya khususnya bisa lebih kuat lagi, bisa lebih istiqomah lagi untuk membantu maghrib mengaji online live lewat Instagram dan Facebook. Itu mungkin Coach Hidayat sebagai pengantar dari diskusi kita pada Ya, Pak Bupati ada yang istimewa loh. Kalau saya seringkali ya memantau melihat gitu ya Pak Bupati ya manusiawi kan ketika sehari-hari sudah dari pagi bahkan bisa jadi dari subuh gitu ya sudah beraktivitas. Maghrib itu sudah lelah sesungguhnya dan wajah lelah itu tetap ada gitu. Wajah lelah itu tetap ada. Saya lihat gitu ya. Tapi pada saat Pak Bupati memulai kemudian berinteraksi dengan warga, gitu ya, ekspresi wajah yang berubah, masya Allah, bahwa Quran itu adalah syifa, Quran adalah sebuah penyembuh dari rasa lelah, gitu ya. Dan ketika Pak Bupati warganya yang ya lihat warga baik ibu-ibu atau anak-anak yang juga antusias gitu ya untuk ikut terlibat, itu satu hal yang beda ya. Jadi memang apa ya kelelahan itu saya lihat malah hilang dari wajah Pak Bupati gitu ya ketika memulai maghrib mengaji online gitu ya. Apakah itu dirasakan oleh Pak Bupati? Karena bagi kita semua ya tentu kalau saya kan memang belajar tentang obat-obatan gitu ya, obat kalau mau sehat ya minum obat gitu ya. Tetapi ini kan dahsyat ya dari baca lelah itu terlihat hilang saya lihat gitu ya, dari wajah Pak Bupati ketika berinteraksi dengan warga di maghrib mengaji online. Gimana rasa yang Pak Bupati rasakan dan nanti saya berikan Pak Kiai Masud dan Teh Nada ya barangkali ada yang mau ditanyakan juga sebelum nanti kita lanjutkan bacaan kita surat An-Nisa untuk Bapak Ibu yang mau melanjutkan bacaannya siap-siap ya siap-siap dari sekarang. Kita akan simak dulu nih karena saya penasaran betul ya karena kalau diperhatikan ya sama yang kemarin juga sama saya tonton lewat rekamannya. Masya Allah, ini Pak Bupati awal kelihatan lelah gitu ya, tapi begitu mulai berjalan, wah udah fresh gitu ya. Di ujung itu lelahnya nggak kelihatan lagi gitu ya. Gimana Pak Bupati yang dirasakan selama ini? Monggo Pak. Ya, saya pernah menyampaikan di berbagai kesempatan. Jadi pemimpin itu harus memiliki dua cinta. Cinta yang pertama adalah menyukai pekerjaannya. Dan yang kedua, mencintai yang dipimpinnya. Nah, ketika mencintai pekerjaannya dalam kondisi apapun, lelah, capek seberat apapun, karena cinta, kita akan bisa terus untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Termasuk tugas untuk membimbing, memandu, maghrib mengaji. Jadi kan kalau orang cinta itu mudah untuk disuruh, mudah dan tidak susah untuk dilarang itu dicari. Jadi karena cinta ini orang akan ringan ya langkah dan hatinya untuk menjalankan berbagai aktivitas. Kedua, mencintai pimpinnya, bagaimana kita masyarakat kita. Saya memiliki sebuah visi ya harapan besar untuk Sumedang ini, bagaimana mewujudkan klaster Sumedang di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Harapan saya. Jadi sebagai di Sumedang, saya ingin nanti itu ada klaster Sumedang di surganya Allah. Berarti bagaimana kewajiban Bupati mewujudkan hal tersebut dengan memenuhi asupan untuk 4 bagian yang ada di tubuh kita. Bagaimana fisiknya, jasmaninya, kesehatannya, sandang, pangan, papannya terpenuhi. Kalau sekarang ada tambahan, sandang, pokoknya bertambah sekarang. Sandang, pangan, papan, Instagraman,
kuota. Bahkan untuk perempuan sekarang tambahan kebutuhan pribadi kita adalah skincare gitu kan. Jadi glowing. Jadi memang itu bagaimana fisiknya terasupi dengan baik, kemudian pikirannya, akalnya diisi dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan yang baik. Jadi kami buat program bagaimana kebijakan di bidang pendidikan yang bagus, kemudian bagaimana hatinya diisi dengan karakter yang baik ya, karakter building. Kemudian hatinya diisi dengan nilai-nilai yang baik sehingga bisa memposisikan bargaining hati kita lebih kuat gitu dalam menjalankan kebaikan. Yang terakhir ya jiwanya, ruhnya. Bagaimana pahala harus lebih banyak daripada dosanya. Jadi ada 4 asupan kebijakan yang harus terpenuhi kepada 4 bagian tubuh kita dengan kebijakan pemerintah. Baik itu jasmaninya, kemudian pikirannya, akalnya dengan ilmu pengetahuan, kemudian hatinya dengan nilai-nilai yang baik, kejujuran, kemudian sifat-sifat yang lainnya, dan terakhir adalah jiwa ruhnya, seperti itu. Nah, jadi itu Kang Dayat, dan insya Allah, ya saya bersyukur Allah meringankan langkah dan hati kita untuk menjalankannya, terutama bagi saya, dan tentunya hal seperti ini memerlukan sebuah ya kembali ke will ya, kemauan yang tapi dengan 2 cinta tadi saya merasakan lelah itu hilang, sampai itu hilang, kemudian yang ada di hadapan saya adalah harapan-harapan untuk mewujudkan tadi itu visi-visi yang telah kami tetapkan. Karena ya ada saatnya juga kita semangat, ada saatnya juga turun semangatnya. Kayak iman kan naik turun juga, tergantung bagaimana kita menstabilkannya. Yes. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau bahasa Sunda ya, bahasa Sundanya tanda kutip ya, the power of love ya Pak Kiai. Bahasa so banget ya bahasa Sunda, the power of love gitu ya. Jadi kecintaan Pak Kiai, Pak Bupati, tentu kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap Kabupaten Sumedang, kecintaan terhadap warga, kecintaan terhadap masyarakat Sumedang yang mencintai Al-Quran. Bahkan Pak Bupati punya visi yang jauh lagi ya, bagaimana menciptakan coupling. Badai ngiringan Pak Bupati, metia sama abdi ngiringan tasa coupling gitu ya. Jantan warga Sumedang mudah-mudahan disayogikan gitu ya, disediakan kalau ada coupling di surga sana ada coupling khusus Sumedang. Aduh, abdi ngiringan Pak Bupati. Saya mau minta apakah boleh pertanyaan, boleh feedback gitu ya, boleh komentar terkait dengan ya kalau menurut saya ini langka lah ya. Maksudnya saya waktu itu pernah ngobrol juga ke Pak Bupati. Pak Bupati, wah ini kalau pencitraan beratnya luar biasa, capek gitu ya. Bikin kegiatan ini menjadi sebuah pencitraan. Nggak yakin umurnya, jangankan setahun gitu ya. Sebulan aja, 3 bulan maksimal, habis itu selesai gitu ya. Kalau tidak didasari dengan tadi kecintaan. Jadi muncul dari dalam gitu ya. Pak Kiai Masud barangkali ada komentar, boleh ya komentarnya terkait dengan hal ini. Silakan Pak Kiai. Ya subhanallah lah. Jadi wilujenglah Pak Bupati, kita berharap para kita seperti inilah ya. Jadi biar negeri ini berkah. Insya Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya tentu keberkahan ini ya orang yang tidak jauh dengan Al-Quran ya. Cuman kelihatannya Pak Bupati capek, kita rindu mau mendengar walau ayatan sebetulnya ya. Walau ayatan, karena satu ayat dari pemimpin akan menjadi beribu-ribu ayat untuk masyarakat. Kesolehan Pak Bupati aja kan Sumedang banyak ya yang istiqomah dari Sumedang ya Pak Kos ya. Ada Ibu Mahmidah dan seterusnya itu. Jadi tiap subuh, Selasa dan Kamis pasti hadir. Sekarang juga pasti hadir.
barusan sudah nyapa Pak Bupati lewat chat ya. Pokoknya satu kata buat Pak Bupati, Alfa Mabruk ya. Alfa Mabruk, panjang yuswa Pak Bupati, berkah ya, memberi keberkahan untuk Indonesia ini, Masya Allah. Dan mohon doa Pak Bupati, insya Allah Pak Bupati Pangandaran juga akan respon dengan ini. Cuman kemarin waktu mau ditemui dengan Coach Hidayat, beliau begitu sibuk karena menyambut Hari Bung Karno ya kalau nggak salah. Insya Allah kita duetkan nanti dengan Pak Bupati Sumedang ya. Masya Allah. Ya karena saya bangga dengan Pak Kepala Kemenag dan Ketua MUI. Kebetulan orang tua saya Ketua MUI dan Kepala Kemenag sekarang juga hadir. Beliau adalah Kiai ya. Ketua MUI Kota Banjar beliau itu, walaupun Kepala Kemenag di Pangandaran. Jadi mereka itu orang-orang kayak Pak Bupati, ya Kiai ya pemimpin, Masya Allah ya. Jadi orang-orang jurusan astrologi, ya, apalagi ya. Astrologi ya. Ya, termasuk Penanda tuh. Walaupun beliau itu seleb lah ya, karena banyak itunya. Tapi beliau astrologi itu, ya. Tetap aja kalau astrologi ciri khasnya ada. Saya yakin Pak Bupati kalau baca pasti yakin saya, ya. Cuma nggak sopan saya memaksa beliau udah request. Nah, sambil Pak Bupati ada yang mau dibuka gitu ya, ke Teh Nada, karena tadi Pak Bupati sampaikan Senin sampai Jumat, setiap Selasa dan Jumat itu menghadirkan bintang tamu gitu ya. Nah, barangkali nanti di tengah kesibukan Teh Nada dan suami gitu ya, ada Selasa dan Kamis yang Selasa dan Jumat ya, Selasa dan Jumat nanti bisa membersamai warga Sumedang di Maghrib Mengaji online gitu ya, live IG gitu ya. Maka barangkali ada yang mau disampaikan dari Teh Nada, silakan Teh Nada. Sebelum sepertinya Pak Bupati mau memenuhi harapan Pak Kiai. Ya. Kalau tadi request saya nggak bisa nolak itu, request Bupati masa saya tolak, Masya Allah. Siap. Ya. Bangga, Teh Nada, silakan Teh Nada. Baik. Perwakilan dari kaum milenial seperti Nada ini melihat sosok pemimpin seperti Pak Bupati ini, jujur sebenarnya saking itnya ya Allah, Masya Allah gitu. Andaikan pemimpin semua seperti ini gitu kan ya. Cuman ada rasa kayak bangga banget. Yang pertama sangat salut sekali melihat pemimpin seperti Pak Bupati. Betapa beruntungnya ya warga Sumedang memiliki pemimpin seperti Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati selalu diberikan kesehatan walafiat, panjang umur dan berkah selalu, Masya Allah. Sehat-sehat Pak Kiai. Amin. Dan selalu Amin ya Allah. Istiqomah. Masya Allah. Jadi untuk warga Sumedang siap-siap ya. Nanti tinggal ada pengumuman kapan Teh Nada hadir menjadi bintang tamu di Maghrib Mengaji online ya, Insya Allah. Pak Bupati, sebelum Pak Bupati baca nih by request, karena sudah buka itu berarti mau memenuhi request dari Pak Kiai ini gitu ya. Walaupun 1 ayat atau 2 ayat mangga nanti, tapi saya ingin sampaikan gitu ya bahwa di Bandung alhamdulillah saat ini kami sedang membuat sebuah role model pemberantasan buta huruf. Sebetulnya diawali dari Sumedang. Sumedang dimulai 1 RT. Saat ini Pak Bupati di 1 kecamatan ya, di 1 kecamatan, dan ini kita buatnya di 5 kelurahan, masing-masing 1 RT terlebih dahulu sebagai role model. Sudah berjalan sensusnya. Ya, data-data sudah diperoleh. Alhamdulillah kalau di Kecamatan Sukajadi, ya bahkan Pak Camatnya hadir nih hari ini. Ya, Pak Camatnya hadir di kesempatan kali ini. Beliau juga berkenan membersamai warga untuk setiap hari Senin. Ya, nanti diubah setiap hari Minggu ya, membersamai warga untuk ngaji bareng, gitu ya, ngaji bareng secara online. Nah, ini sedang berlanjut ya, setelah data sensus diperoleh, dilanjutkan dengan upaya pendampingan dari para relawan guru ngaji yang Masya Allah saya lihat tuh meneteskan air mata, mereka masuk ya malam hari ke warga gitu ya, privat, bahkan ada yang privat gitu ya, karena kesungguhan mereka ingin melihat tentu wilayahnya terbebas dari buta huruf Al-Quran. Dan secara angka juga alhamdulillah ya, yang semula diprediksi kayaknya 20% nih, ternyata
di bawah 20% ya, 15,9% angka buta hurufnya. Ya tetapi tetap saja angka yang cukup besar gitu ya. Buat di angka sebuah perkotaan 15,9% yang masih buta huruf, tidak bisa membaca Al-Qur'an, sebuah angka yang masih cukup besar. Jadi mudah-mudahan program ini bisa menular ke wilayah yang lain. Kemudian ini saya lihat ada juga dari ke Bu Camat ya, Bu Camat dari Sumedang juga yang hadir nih, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi, bekerjasama juga seluruh kecamatannya. Ya, dan bayang kalau seluruh warga, Pak Camatnya, Bu Camatnya menemani warga ngaji seminggu sekali aja gitu ya. Ya setiap harinya ikut Pak Bupati. Mana Pak Bupati, dilanjut dulu barangkali ada yang mau tadi ya di Kalau aduh, permohonan request khusus agar berkah katanya ya. Karena kalau beliau ngaji tiap hari itu Senin sampai Jumat, tapi Pak Kiai pengen acara ini berkah, maka Pak Bupati kali 1 ayat atau 2 ayat, mangga ya, terserah Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Ya, kalau pakai sudah perintah, siapa berani melawannya? Jadi Pak Kiai Teh Nada, makasih ya atas supportnya, atas apresiasinya. Tentunya jadi motivasi bagi saya khususnya untuk bisa terus konsisten istiqomah menjalankan program yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Saya yakin pasti akan ada keberkahan bagi daerah kalau masyarakatnya istiqomah. Dan alhamdulillah Pak Kiai, laporan ini dari santri pada Pak Kiai, sendiri sekarang dari awal menjabat memang ada program taklim aparatur. Jadi tiap dinas ada kiai yang membimbingnya. Kita rutin taklim aparatur di setiap badan kantor, badan dinas dan kecamatan, bahkan BUMN dan BUMD pun kami arahkan untuk ada taklim aparatur. Dan ini istiqomah juga sama. Yang kedua, kami pun ada program pesantren dari bupati, wakil bupati, sekda, para kepala dinas, camat ini pesantren Pak Kiai 2 hari pesantren kilat atau sanlat, dan tadi para kadesnya, para kepala desa pun 270 kades pesantren kilat dan beserta istrinya atau suaminya. Jadi bareng dibina di pesantren. Sekarang tahun kita ajak, jadi supaya satu frekuensi untuk membangun Kabupaten Sumedang ini. Masya Allah. Dan mungkin sama dengan daerah lain, terutama daerah ada wajib belajar di madrasah diniyah bagi siswa yang agama Islam 4 tahun. Jadi dalam rangka membangun fondasi anak-anak kita harus belajar agama ini supaya iman takwanya kuat. Siswa SD ini wajib 4 tahun sekolah di madrasah diniyah atau di TPA setelah pulang sekolahnya, atau di TPQ, sehingga ijazahnya menjadi syarat masuk SMP. Jadi ketika ada PPDB masuk SMP itu syarat masuk ke SMP. Kenapa ada aturan seperti itu? Supaya sejak dini belajar agama. Kalau sejak dini belajar agama, insya Allah fondasi matakwanya akan kuat, dan kalau kuat mudah-mudahan selamat, bahagia dunia akhirat. Itu harapannya. Itu mungkin sebagai informasi. Dan alhamdulillah kami bersyukur Pak Kiai Teh Nada dan para peserta magrib pengaji Indonesia mengaji online ini, ya mohon doanya juga Sumedang kebetulan nanti bulan November pun kami akan menjadi partisipan salah satu narasumber di acara side event strategis di G20 di Bali bulan November berkaitan dengan best practice penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang, di mana kami menggunakan digitalisasi, menggunakan aplikasi, menggunakan data untuk mengentaskan persoalan terutama berkaitan dengan stunting. Stunting kami dari awal baseline saya memimpin 2018 32%, sekarang 2021 kemarin stunting 2022 sekarang ini
stunting kami di angka 9,12%. Jadi kami real time untuk menekan angka stunting, karena stunting penting sekali. Kita ada kewajiban di agama, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kan stunting generasi yang lemah, yang gagal tumbuh, mohon maaf, yang kerdil, kemudian lemah secara fisik dan sebagainya, dan kita nggak boleh meninggalkan itu, generasi yang lemah. Dan alhamdulillah dengan penanganan stunting ini, kami punya aplikasi namanya Simpati, Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, di mana kader posyandu kami diberikan smartphone 1.600 kader posyandu kami berikan smartphone berikut aplikasinya, dan setiap persoalan stunting ini langsung ada di aplikasi tadi untuk penanganannya. Ini mungkin bagaimana nilai-nilai agama larut dalam sebuah kebijakan. Jadi stunting bagian dari agama kita. Misalnya kami memberikan makan bagi jompo, bagi lansia yang sebatang kara yang tidak punya keluarga dan pekerjaan. Ada namanya rantang simpati. Jadi yang sudah lansia, kami yang sepuh sebatang kara, kami berikan sehari 2 kali rantang simpati, 2 kali makan. Ini adalah implementasi dari wala yahuddu ala ta'amil miskin dan sebagainya. Begitu mungkin sebagai tambahan. Selanjutnya izinkan saya untuk melaksanakan titah Pak Kiai tadi. Ini Pak Kiai, bagusnya saat ini. Kalau tadi kan jangan sampai down gitu. Jangan sampai down, setelah nada baca langsung bupati kelihatan nanti A-nya gitu. jadi jangan sampai nanti harusnya kan terus dan ada yang luar biasa suaranya, bacaannya gitu. Jangan nanti terganggu down dengan bacaan Pak Bupati gitu yang yang jauh dari Teh Nada dan Pak Kiai. Baik, saya akan coba bacakan Anisa yang diberikan oleh Pak Korsidat pada saya, Anisa ayat 65 ya. Dan 67 juga boleh Pak Kiai, Pak Bupati, boleh mangga? Kalau Pak Bupati satu ayat, ya mangga. aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbika yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kaca kantun. Saya lihat semuanya bergerak hanya dari sepertinya yang terhenti, berarti sambungan sinyal ya dari Sumedang, khususnya di tempat Pak Bupati, sepertinya sedang ada gangguan. Betul ya? Tanda menghilang Pak Bupatinya, menghilang. Ya, Pak Kiai, Tanda bisa menyimak suara saya? Di mute. Udah ada suaranya. Ada ya, berarti memang gangguannya dari Pak ya. Jadi kita masih tetap menunggu nih karena sedang coba dihubungkan lagi dengan Pak Bupati, dan nanti saya akan berikan kesempatan buat dua orang saja ya. Kita simak kembali ulang. Pak Bupati, mohon maaf sinyalnya terganggu. Mangga dilanjut Pak Bupati. Diulang dari awal Pak Hidayat. Boleh, mangga telangkung. Oke. So, saya mata jadi agak ini ya. Ukurannya kecil. Baik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma faluhu illa qalilum minhum walau annahum falu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa shadda tathbita. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Ini istimewa. Pak Kiai masih ke-mute itu Pak Kiai. Pak Kiainya ter-mute itu ya. Jadi Mohon ikut takbir Masya dulu Allah. sama santri nih. Untuk Pak Bupati nih, lillahi takbir. Lillahi Masya Allah. Pak Kiai Bupati Sumedang. Alfa mabruk. Lillahi takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sekali lagi kami berusaha ya dari Indonesia Mengaji karena saya percaya Bapak Ibu punya aktivitas gitu ya, punya tas, ya, kita tidak mau berlama-lama dan mau dibuka kesempatan untuk membaca buat Bapak Ibu, tetapi untuk kesempatan kali ini mohon maaf tidak bisa membuka kesempatan tersebut. Yang mau boleh kirimkan nanti audionya atau videonya ya ke Telegram Indonesia Mengaji sehingga nanti kalau ada yang mau dikoreksi nanti bisa langsung dikoreksi oleh Pak Kiai. Dan tentu ini banyak sekali pejabat yang hadir hari ini, ada Pak Kabat ya, Pak Haji Ate Hadan, Masyokir, kemudian Pak Camat juga ya, dan dari juga hadir, Pak Camat Sukajadi dari Kota Bandung juga hadir, dan masih banyak ya, terutama juga saya melihat di sini dari SMP, SMA, SMK Guna Cipta Sumedang juga hadir ya, guru-gurunya hadir ikut menyimak. Masya Allah, ini mudah-mudahan Insya Allah ya, kalau tahun depan, 1 tahun lagi yang akan datang, ribuan gitu ya, yang sama-sama mengikuti, nggak sampai tahun depan, mudah-mudahan beberapa bulan ke depan, dan kita bisa hadirkan juga nanti mudah-mudahan tokoh-tokoh, kemudian nanti Insya Allah minggu depan saya coba ya, mudah-mudahan bisa bertemu Pak Raffi Ahmad, gitu ya, untuk bisa jadi juga bintang tamu juga. Dan kita akan tutup majelis ilmu pagi hari ini dengan doa Hotmail Quran. Nah, ini khususon ya. Doa Hotmail Quran-nya akan dibawakan oleh Teh Nada, yang lainnya boleh mengikuti tapi di mute semuanya gitu ya. Jadi kita sama-sama menyimak doa Hotmail Quran yang akan dibawakan oleh Teh Nada, semua boleh ikut dengan catatan semua harus di mute tanpa terkecuali termasuk saya gitu ya. Baik, kita akan tutup majelis ilmu kita pagi hari ini dengan doa Hotmail Quran. Mohon izin Pak Kiai, saya langsung bebas gitu ya karena waktunya
sudah lewat dari jam 6, jadi kita langsung tutup dengan doa khatmil Quran. Yang lain boleh bersuara keras, tapi tolong mikrofonnya di mute. Monggo Teh Nada, silakan. Baik, Coach. Allahumma Marhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hatur nuhun, Teh Nada, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Kiai, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa memberikan kesempatan untuk semuanya ikut terlibat dan tidak bisa menyapa satu persatu karena sudah jam 6:08. Ya, sekali lagi saya aturkan terima kasih. Pak Bupati, barangkali ada closing statement sebelum kita betul-betul akhiri. Mangga Pak Bupati. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi kebaikan, amal soleh, insya Allah, dan semuanya bisa istiqomah untuk menjalankannya. Amin. Di haturanan Kak Sumedang, Pak Kiai, Kak Teh Nada, di Antos Mangga Explore Sumedang. Baik, terima kasih Pak Bupati. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kita tutup majelis ilmu pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana Pak Bupati, Pak Kiai, Teh Nada, seluruh yang hadir dalam kesempatan kali ini, Pak Ateh Hadan, Pak Bupati, Pak Camat Sukajadi, banyak camat yang hadir saya lihat ya, Masya Allah. Kepala Kemenak juga banyak yang hadir juga. Terima kasih dari FKDT itu juga hadir. Hatur nuhun. Dari PKPN Kang Agus Sujiana. Oh, Masya Allah. Hapunten Pak Kiai Agus dari PKPN Tugas tuh. Oh, Masya Allah. Terima kasih dari PKPN Pak Agus hadir. Banyak ini sepertinya yang tidak tersapa nih Pak Kiai ya. Mohon maaf sebenarnya. Dari Kemenak Kabupaten juga tuh hadir. Ya, Pak Haji Ahmad Ana juga hadir. Semua lah ya. Sama-sama Bapak Ibu bahasa bikin ya. Nanti ramaikan treatment online-nya ya dengan memfollow Instagramnya Pak Bupati doniahmad.munir atau follow juga ya ada TikToknya Teh Nada Sikah. Teh Nada boleh apa TikToknya Teh Nada? Tapi pasti ketemu sih ya. Boleh disebutkan Instagramnya juga Teh. Barangkali langsung. Instagramnya @nengnada11. Kalau di @nengnada11. TikToknya Teh? Ya Nada_Haidar. Nada Haidar. Baik, silakan di-follow semuanya karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita memfollow akun-akun yang tentu berisi konten-konten yang positif ya. Hatur nuhun, sadayana, terima kasih. Sampai ketemu di Ngartis minggu yang akan datang ya. Terima kasih.